Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua akan bahas waktu yang tepat buat memulai usaha. Gua bikin versi gua karena gua juga ngalamin ini. Jadi realistis saja, bukan dari artikel, bukan dari buku atau apa. Jadi maaf kalau ada yang nggak setuju atau apa. Ini beda om sama artikel yang ini dan ini. Ya ini kan gua bicara di sini versi gua. Nomor satu, waktunya adalah waktu masih muda. Kalian SMA, kuliah gitu, muda. Bolehlah mulai usaha itu. Jadi usaha itu pasti pernah gagal. Jadi nggak mungkin suatu orang bikin usaha langsung sukses, nggak mungkin. Jadi coba apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian mau, mulai aja. Terus habis itu cobain. Kalau nggak berhasil ya udah tinggalin. Atau kalian tetap mau survive di situ, gagal coba lagi. Sebenarnya itu intinya, waktu masih muda. Kenapa muda? Karena jiwa kita mungkin masih lebih kuat lah daripada yang udah tua di sini, dalam artian udah berumur. Itu pasti pikirannya lebih banyak karena udah punya anak, punya istri. Itu pasti lebih maju mundur lah kalau untuk mulai usaha. Kita mikirnya muda dulu. Ketika yang nonton di sini masih muda, ya beruntung lah. Jadi kalian masih mau lah. Nah, step-step yang 5 dasar untuk memulai usaha itu udah gua bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton dulu di sini. Setelah itu, ini sebenarnya lanjutan dari video itu. Waktunya itu ya. Nomor 1 masih muda. Nomor 2 itu sudah bisa fokus. Jadi ketika kalian udah bisa fokus dan customer udah banyak ya, waktu customer udah banyak, fokus pada customer ya di sini ya. Jadi ketika misalnya kalian masih sekarang kerja, sudah masih kerja nih, gimana cara mulai usahanya? Ya udah usaha aja gitu. Tapi ketika kamu punya usaha, misalnya jual beli atau jualan sesuatu dan customernya udah banyak, terus kalian udah nggak bisa fokus pada salah satu, pilihlah itu. Jadi kalau usahanya ini kayaknya lebih menjanjikan nih, ya dipilih. Kalau pasti nggak mungkin orang bisa fokus banyak-banyak, kecuali emang ada beberapa orang bisa fokus banyak. Tapi nggak mungkin ketika kita kerja di suatu perusahaan terus kita juga punya usaha, kita bisa fokus dua-duanya, nggak mungkin. Gue juga begitu dulu. Ketika gue punya usaha di luar, pas masih ngantor, itu pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu. Jadi kadang-kadang kalau di usaha gue lagi ada masalah, kantornya yang kena. Jadi nggak fokus di situ. Ketika di kantornya lagi banyak kerjaan, usahanya terbengkalai gitulah. Jadi fokuslah salah satu. Jadi intinya nomor 2 itu ketika udah bisa fokus salah satu ya. Jadi kamu mau fokus lah gitu. Waktu kalian mau fokus pada usaha. Nomor 3, ini yang terakhir, yang paling penting sih, yang bikin gua juga keluar dulu dari usaha, dari kerjaan gua terakhir untuk memulai usaha. Ya bagi yang belum tahu, gua terakhir kerja di salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, Pertamina. Di video pengalaman kerja di Pertamina ada di video sebelumnya juga, kalau kalian belum menonton. Jadi nomor 3 ini, waktu income dari usaha sampingan udah lebih besar daripada gaji. Itu penting banget. Jadi ketika dari usaha itu lebih gede dari gaji, 2-3 kali lipat atau lebih, menurut kalian cukup, lebih gede lah pokoknya, dan sustain. Jangan cuma sekali aja. Jadi ketika kita usaha, dan misalnya gajinya 2 juta, terus kita usaha dapat 5 juta, baru sekali langsung, wah kayaknya gua mau usaha ini aja dah, baru sebulan doang langsung keluar dari usaha itu. Habis itu nggak jalan lagi, jangan gitu. Jadi harus benar-benar punya customer dulu lah. Jadi usahanya ini lumayan sustain, kalian sendiri yang tahu. Jadi ketika kita usaha,
kita harus punya rekapan tuh data. Jadi misalnya usaha kita tuh dari bulan ke bulan naik, terus income dari usaha di luar gaji itu lebih besar daripada gaji dan sustain gitu. Terus segitu terus ketika itu balik lagi ke fokus. Misalnya usaha makin gede pasti lebih pusing untuk ngurusin customer itu. Jadi harus milih sih. Kalau ketika kalian bisa fokus salah satu, insya Allah lebih gede lagi sih hasilnya. Kalau kiat-kiatnya ada di, emang sekali lagi di video sebelumnya yang ada salah satunya itu apa ya, poin berani itu sih. Berani itu salah satu yang dibutuhkan di sini. Jadi berani lagi. Jadi ketika udah berani mulai usaha sampai banyak customer, terus udah rame, terus kita mau fokus ke satu usaha ini, emang harus berani gitu. Berani lagi ninggalin sesuatu yang pasti dulu untuk itu. Apalagi pas gua keluar dulu udah punya anak satu, udah punya istri sama anak satu. Jadi nggak main-main lah kalau ketika kita memulai usaha yang nggak jelas. Misalnya kemarin banyak banget soalnya yang DM, Om, ada yang ekstrim banget ya, Om saya PNS, Om saya PNS, saya mau keluar mau usaha tapi bingung mau usaha apa. Udah itu tinggalin lah jauh-jauh tuh pikiran itu. Jadi ketika kalian mau keluar dari perusahaan dan belum tahu kalian mau ngapain, itu tinggalin jauh-jauh, karena pasti itu jatuhnya jadi zolim sama diri sendiri. Jadi nggak gitu konsepnya gitu. Tapi beda ketika kalian nggak punya tanggungan, ya udah ya, kalau emang pengen ekstrim aja dah udah. Kecuali dari keluar dari lembaga ribawi nih. Ribawi kan emang nggak boleh ya, maksudnya dari perusahaan ribawi itu hijrah, ya itu emang rata-rata gitu. Kenapa yang keluar dari lembaga ribawi itu pada jadi bingung mau usaha apa? Karena terus rata-rata jadi lebih kalau dalam sisi finansial lebih dikit lah dapatnya daripada yang sebelumnya. Mungkin itu cara Allah inilah negornya di sisi dunia. Tapi kalau di dunia nggak ditegur ya, mending ditegur di dunia apa di akhirat gitu. Itu overview ya. Kalau itu tadi yang ribawi, kalau itu ekstrim lah. Kalau emang niatnya baik sih pasti akan diganti nantinya. Mungkin itu bermanfaat bagi kalian yang pengen usaha tapi bingung. Intinya gitu, jangan ekstrim lah. Kalau kalian udah gajinya gede, tiba-tiba cut, resign, mulai sesuatu yang nggak jelas, no, itu benar-benar nyiksa diri. Apalagi udah punya tanggungan, benar-benar tinggalin dah itu niatnya itu. Ya banyak orang soalnya begitu, jadi sok-sokan pengen, aku pengen jadi pengusaha karena emosi. Banyak kan emosi dari kerjaan yang ini, emosi aku pengen keluar di luar bisa lebih sukses gitu kan. Ternyata dia keluar malah nyiksa diri gitu, cari kerjaan lagi nggak dapat, usaha tutup lagi, dan akhirnya malah nyiksa diri gitu. Nanti ujung-ujungnya pasti ya balik lagi sih, orang-orang terdekat mesti nyukurin, gaya-gayaan sih lo ini, resign segala gitu ya. Itulah, jadi emang kalau belum punya fondasi yang kuat buat usaha di 5 poin yang di video sebelumnya, jangan coba-coba ninggalin sesuatu yang ekstrim lah. Ekstrim di sini ketika Anda kerja terus pengen mulai usaha, itu harus benar-benar dimatengin waktunya. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan updatean dari video gua. Bye bye.